Hai Sobat Nesli, kembali lagi di Neslipedia dengan aku Kezia dan saya Dinda Rahma Pradita. Jadi di sini kita sedang mengadakan donor darah. Nah, di sini diadakan kegiatan donor darah oleh PMI. Bagaimana sih kegiatan donor darah di Nesli itu? Yuk kita lihat. Hai guys, jadi di sini kita sudah bersama Bapak Kepala Sekolah kita. Di sini kita akan menanyakan, menurut Bapak, seberapa penting kegiatan pendonoran di lingkungan SMA Negeri 1 Sliek? Berbicara mengenai donor darah, sesungguhnya kalau kita memahami tentang makna dan hakikat donor darah itu sangat luar biasa ya. Di dalam tubuh kita, sel darah merah eritrosit ketika sudah berusia 120 hari atau 90 hari itu sesungguhnya mati, kemudian dirombak oleh tubuh kita menjadi bagian-bagian tertentu, ada bilirubin, urobilin dan lain sebagainya. Jadi tanpa diambil pun sesungguhnya sel darah merah kita yang segar itu akan terusir. Tetapi ketika kita diambil secara rutin, maka proses regenerasi di dalam tubuh kita sangat bagus. Kalau kita mengerti, cuma kadangkala kita nggak paham sih donor darah dianggapnya apa aja, padahal memang harus gitu. Di zaman Nabi kan dulu sebelum mengenal donor darah itu ada istilah bekam, buang darah-darahnya. Kalau sekarang kan diambil dimanfaatkan oleh orang lain. Tentu saja ada aturan main tertentu yang ketika seseorang harus donor darah itu misalnya usia, tensinya gimana, sehat enggak, pernah mengidap penyakit apa, HB-nya berapa. Nah, ketika kita dinyatakan oke, maka ya diambil darah kita. Dan jangan pernah takut kita akan kehabisan darah. Justru akan ada di dalam tubuh akan ada perbaikan sel darah itu sendiri. Kita bisa membantu orang lain, di tubuh kita juga sesungguhnya dibantu dibandingkan tubuh kita harus memproses sel darah merah yang mati. Proses darah tubuh memang bisa dimanfaatkan kembali, tetapi kan ada bahan-bahan yang harus dibuang. Nah, itu dibantu dengan cara donor darah itu. Jadi banyak keuntungannya. Kalau kita nanti ke depannya sebaiknya kita ambil minta jatah ke PMI setiap 3 bulan rutin, minggu keberapa kita adakan donor darah bersama. Dan kalau bisa melibatkan juga pihak-pihak luar yang ingin mendonorkan darahnya, kita menyediakan fasilitas tempat, jadi bersama dengan anak-anak, guru, juga warga yang lain yang mau ikut mendonorkan darahnya boleh bergabung di sini. Ini kan sangat lama sekali ya di sini belum ada donor darah, baru diadakan kembali. Itu barangkali. Kemudian kan ada itu Pak, donor darah kan harus umurnya itu harus 17 tahun dulu. Nah, mengapa sih harus umur 17 tahun dulu? Kenapa yang 16 atau 15 itu nggak boleh Pak? Memang aturannya begitu. Jadi kesiapan sel tubuh kita, organ tubuh kita ketika 17 tahun kan berbeda dengan anak yang 55 tahun, berbeda dengan yang 10. Jadi kenapa usia minimalnya 17? Jangan dianggap begini, usianya harus 17 dulu atau yang sudah kawin kan. Nggak ada istilah begitu tuh. Jadi usia batas minimal tubuh, kesiapan tubuh kita untuk menyumbangkan itu memang secara medis kesehatan harus 17 dulu. Sama halnya pertanyaannya, kenapa sih tensinya harus di atas 100 per sekian? Kenapa yang tingginya 200 nggak boleh? Kenapa yang tensinya cuma 80 nggak boleh? Kan punya sendiri, sebab itu berisiko ketika dipaksakan. Nah, lu orang tua boleh nggak donor darah? Kan ada aturan tertentu dari sisi medisnya bahwa sel darah merah kita ketika itu sudah siap untuk dihitungkan.
Jadi sama halnya, kenapa sih? Untung nggak bicara tinggi badan, kan tinggi badan nggak ada. Iya. Tapi kita batas usia karena kesiapan organ tubuh kita dalam mempersiapkan untuk reproduksi sel ketika ini dipaksa sekian cc diambil, itu di angka itu sudah siap tubuh kita. Ada lagi? Udah, cukup sekian pertanyaan dari tim podcast. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih Bapak. Halo kakak. Halo. Sebelumnya boleh perkenalkan diri? Nama saya Cantika Aulia dari kelas 12 IPA 6 sebagai Ketua PMR. Nama saya Aska Yanwariska dari 12 MIPA 5, saya sebagai Wakil Komandan PMR. Saya ingin menanyakan nih, kan kita sedang mengadakan donor darah. Menurut kakak-kakak, manfaat dari donor darah itu apa? Apa yang jawab ya? Manfaat donor darah tuh sebenarnya tuh banyak, tapi ya diantaranya tuh untuk kesehatan jantung juga bisa, untuk menurunkan kadar kolesterol juga bisa, terus untuk mendeteksi penyakit dan masih banyak lagi sebenarnya. Oke. Selanjutnya, apakah ada pesan dan kesan untuk PMI yang sering mengadakan donor darah? Kesan dan pesannya untuk PMI, terima kasih sudah membantu setiap pendonoran darah di setiap tempat, baik itu tempat yang kecil maupun tempat yang besar. Dan terima kasih juga telah datang di SMA Negeri 1 Sliek karena sudah menjadi relawan yang baik serta tetap semangat terus buat PMI ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak. Guys, di sini kita lagi bersama ibu-ibu PMI. Sebelumnya, apakah ibu boleh memperkenalkan diri? Kenalkan, nama saya Nenden dari PMI Kabupaten Indramayu. Oke, jadi bagaimana cara kerja proses donor darah? Cara kerja proses donor darah. Jadi kita mulai dari pendaftaran. Ya, dari pendaftaran. Nah, donor darah itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang nomor 1 sehat. Sehat ya. Nomor 1 sehat. Jadi sebelum syarat-syarat lainnya, nomor 1 sehat. Yang kedua, usia minimal 17 tahun. Kemudian berat badan minimal 45 kg. Ada lagi istirahatnya cukup minimal 5 atau 6 jam. Itu tidak sedang minum obat. Nah, setelah itu ada di pendaftaran. Ini pendaftaran. Nanti di sini didata nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor WA. Karena nomor WA itu nanti dibutuhkan untuk selanjutnya. Ya, betul. Nanti ada pemberitahuan kalau sudah waktunya donor kembali. Setelah memenuhi syarat secara administrasi, setelah itu cek tekanan darah di sini. Minimal tekanan darahnya 110/70, maksimal 150/100. Itu kondisi sehat ya. Kemudian setelah tekanan darahnya normal, lanjut ke cek kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin. Kualitas sel darah merahnya minimal 12,5, maksimalnya paling tinggi 17,0. Setelah itu baru di pengambilan darah. Tuh. Langsung diambil darahnya. Nah, untuk donor darahnya berapa lama sih Bu waktu yang untuk donor darah itu? Prosesnya Iya. paling lama 10 menit. Jadi dengan pemasangan peralatan sampai dengan istirahat itu ada 15 menit. Mulai dari duduk sampai bangun bisa 15 menit. Jadi lumayan lama ya Bu? Ya, lumayan lama. Sebentar sih sebetulnya. Iya, sebentar. Nomor 3. Kalau boleh tahu, bagaimana cara PMI untuk mensterilkan itu alat-alat dari donor darahnya? Ya, jadi semua peralatan kita ada yang namanya alatnya sekali pakai. Mulai dari blood lancet untuk pemeriksaan kadar HB itu sekali pakai.
Jarumnya itu sekali pakai, udah pakai 1 orang kita buang, ya. Kemudian di pengambilan darahnya juga sama. Di pengambilan darahnya, jarum kantongnya setelah selesai kita buang. Nah, itu darahnya disimpan di cool box yang ada ice pack-nya yang suhunya memang harus terjaga di suhu 2-4 derajat. Gitu. Apa manfaat dari donor darah? Donor darah manfaatnya banyak. Jadi kalau kita rutin donor minimal setiap donor dicek tekanan darah, dicek kadar Hb. Jadi selalu terkontrol. Kita selalu karena kalau orang merasa tidak sakit, orang tidak akan cek tekanan darah tiba-tiba datang ke puskesmas gitu kan. Nah, tapi kalau dengan donor darah bisa cek tekanan darah. Kita nggak tahu kondisi badan kita, perasaan kita sehat, ternyata positif sih tekanan darahnya tinggi. Nah, itu kan jadi si orang tersebut bisa, saya kenapa nih tekanan darah tinggi? Apakah dari makanan? Apakah saya kurang tidur? Bisa juga dari cek HB. Ya. HB-nya kurang, kenapa nih saya? Apakah karena saya diet? Kalau dietnya tidak sehat, ya malahan jadi mengganggu kesehatan. Oke, jadi tadi kita udah melihat bagaimana donor darah di Nesti. Sangat seru kan? Jadi bagi kalian yang belum mendonorkan darah dan siap untuk mendonorkan darah, jangan lupa donor darah ya untuk membantu keluarga kita yang lain juga. Oke, mungkin cukup sekian dari tim podcast. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.